Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena pada malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di malam yang kelima ini untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam semoga tidak pernah terlupakan untuk selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut ceramah ini, saya mau bertanya kepada panitia tentang waktu yang disediakan penceramah, Pak. Biasanya kalau ceramah tarawih berapa menit? Oh, 15, Pak. Oh iya, maksimal 20, Pak Di. Artinya tidak bisa lebih 20. Jadi mohon maaf kenapa saya bertanya tentang waktu. Oleh karena terkadang ada penceramah lupa berhenti, Pak. Lupa berhenti. Padahal yang namanya ceramah tidak mesti terlalu panjang. Untuk apa ceramah panjang sementara tidak ada yang bisa kita bawa pulang? Lebih baik sedikit dan ringkas, asalkan ada hikmah dan berkah yang bisa kita dapatkan di dalam ceramah itu. Itu yang kita harapkan. Jadi mohon maaf Bu, kalau lewat dari 20 menit tolong dikasih abah-abah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah saya ceramah di Kalimantan, Pak. Saya bertanya tentang waktu juga. Tiba-tiba ada anak muda yang menjawab, mengatakan bahwa Ustaz, kalau bagus di ceramah tidak apa di panjang-panjang, tapi kalau tidak bagus ceramah berhenti saja. Betul juga ini, betul Pak. Iya betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan ceramah kita pada malam hari ini termasuk bagus, dan insya Allah ada yang bisa kita bawa kembali. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Tentunya ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang selalu meninggalkan rumahnya berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Ada keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi orang yang senantiasa meninggalkan rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Keistimewaan apa itu? Yang pertama, kata Nabi, siapa yang meninggalkan rumahnya berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, maka semua yang melekat pada dirinya, apa saja dia pakai ketika dia salat berjamaah, pakaian yang melekat pada dirinya, apakah itu baju yang kita pakai,
apakah sarung yang kita pakai, apakah celana yang kita pakai, songkok yang kita pakai, talkum yang kita pakai, semua yang kita pakai ketika salat berjamaah, apa kata Nabi? Kanat lahu hijaban minan nar, akan menjadi tirai dan penghalang dari api nerakanya Allah nanti di hari kemudian. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasanya ini Pak, salat berjamaah. Pakaian yang kita pakai akan menjadi tirai nanti, akan menjadi penghalang dari panasnya api nerakanya Allah. Namun terkadang juga ada ibu-ibu yang salah paham, utamanya di desa-desa sana Pak. Banyak yang salah paham. Kenapa? Karena sebahagian ibu-ibu di sana nanti dia pakai pakaiannya yang paling mahal, nanti dia pakai pakaiannya yang paling cantik. Kalau pergi bawa pengantin, kalau pergi bawa pengantin, tidak ada yang mau dikalah pakaiannya Pak. Nah, kasih keluar semua pakaiannya yang mahal. Padahal tidak pernah kita mendengarkan bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang memakai pakaian yang mahal dan yang cantik untuk bawa pengantin akan menjadi tirai nanti dari api nerakanya Allah. Tidak ada Pak. Akan tetapi yang ada, siapa yang memakai pakaian untuk salat berjamaah, itulah yang akan menjadi tirai dan penghalang dari api nerakanya Allah. Jadi kalau ada talkumta ibu yang baru dibeli, pakai semua untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena semakin banyak pakaian yang kita pakai, maka semakin tebal nanti tirai kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan orang yang salat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi? Kata Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan rumahnya berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, maka apa yang dia lewati, semua yang dia lalui dari rumah sampai ke masjid, apakah itu rumah-rumah yang berjejeran yang dia lewati, apakah itu pepohonan-pepohonan yang dia lewati, apakah itu kerikil-kerikil yang dia lewati, apa saja yang kita lewati dari rumah ke masjid, apa kata Nabi? Kanat lahu syahidan fillah, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tabarakallah. Apa saja yang kita lewati Pak. Makanya jangan heran ibu kalau nanti di hari kemudian ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada tiang listrik yang hadir di hadapan Allah, yang memberikan kesaksiannya di hadapan Allah, mengatakan, ya Allah, sekarang saya yang menjadi saksi ya Allah, bahwa hambamu ini waktu hidup di dunia, setiap dia dengarkan azan dikumandangkan di masjid, dia selalu berjalan di dekat saya, dia selalu lewati saya. Maka sekarang saya menjadi saksi ya Allah, tolong masukkan hambamu ini ke dalam surgamu. Coba bayangkan kalau ada nanti tiang listrik yang hadir, baru tiang listrik Pak, belum rumah-rumah yang berjejeran yang kita lewati, belum pepohonan-pepohonan yang kita lewati, semuanya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan yang kita lewati dari rumah ke masjid akan menjadi saksi, bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa bekas sujud kita di dalam masjid ini itu pun akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekas sujud kita di masjid. Makanya ada satu paham itu yang mengatakan Pak, bahwa ketika kita salat sunat, tidak apa kita pindah-pindah tempat salat sunat. Kenapa kita pindah-pindah salat sunat? Hikmahnya salah satunya agar supaya semakin banyak bekas sujud kita di masjid ini, berarti otomatis semakin banyak juga nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan orang yang salat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan rumahnya berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, maka setiap dia melangkahkan kaki kanannya mencatat pahala,
setiap dia langkahkan kaki kirinya akan menghapus dosa-dosanya. Coba bayangkan, kaki kanan mendapatkan pahala, kaki kiri akan menghapus dosa kita. Berarti kalau begitu Pak, semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak dosa yang bisa terhapus. Kenapa? Karena semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak langkah kaki kita. Ustaz, bagaimana kalau kita pakai motor? Maka rodanya yang akan dihitung. Ban di depannya diibaratkan kaki kanan, ban di belakang diibaratkan kaki kiri. Bagaimana kalau saya pakai mobil Ustaz? Lebih banyak lagi, karena bannya mobil 4 dikali 4 Pak. Coba bayangkan, luar biasa. Jadi kalau mau banyak pahala, usahakan mobil truk dipakai ke sini, karena banyak bannya, 6 bannya. Coba bayangkan Pak, banyak banyak Pak. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa kita naik mobil tidak ada pahalanya. Semakin banyak, karena semakin banyak banyak dikali Pak. Tapi jangan tersengki mengatakan bahwa mentang-mentang dekat rumah dari masjid, ibaratnya satu langkah kita keluar sudah tiba di masjid. Sekalinya mau salat berjamaah, keliling dulu geraha cemerlang baru masuk di masjid. Tidak seperti itu juga. Tidak begitu juga maksud Nabi Pak. Kenapa? Karena orang yang jauh rumahnya dari masjid dengan orang yang dekat rumahnya dari masjid, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang jauh rumahnya memang betul kelebihannya, banyak pahala yang kita dapatkan, tapi ada juga kekurangannya. Kenapa? Karena orang yang jauh rumahnya dari masjid, terkadang di jalanan ada perangkap-perangkap setan. Biasanya ada berkeliaran paha-paha yang mulus Pak. Dan ini yang bisa memasukkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa kata Nabi? Orang yang salat di masjid, tingkat kekhusyuannya kepada Allah itu jauh lebih tinggi dibanding salat di rumah. Kalau kita salat di masjid lebih khusyuk dibanding salat di rumah Pak. Kenapa? Karena kalau kita salat di masjid tidak banyak gangguan. Paling suara yang kita dengar suara kipas angin. Apalagi di masjid kita tidak ada kipas angin Pak, karena pakai AC. Tidak ada gangguan. Tapi kalau kita salat di rumah, Masya Allah, banyaknya gangguannya iblis Pak, banyak. Terkadang baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah ada gangguan. Gangguan apa? Kita dengarkan televisi menyanyi, cita-cita menyanyi di televisi Pak. Gangguan lagi. Hilang ingatan kita kepada Allah. Senantiasa ingatan kita ke televisi itu Pak. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita dengarkan anak kita atau cucu kita menangis di belakang. Gangguan lagi. Dalam hati kita selalu mengatakan, dia Pak Arim itu, kakaknya itu dipalu-palui, mungkin itu nama menangis. Tidak ada ingatan kita kepada Allah Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didengar jatuh pancita di dapur Pak. Ada suara kucing mengatakan nyau. Gangguan lagi. Kenapa? Karena ingatan kita selalu ke ikan kita. Dalam hati kita mengatakan, habis ikanku ini, namakan kucing di belakang. Terpaksa masuk godaan iblis mengatakan, kalau mau ki nasisa ikan tak kucing baca pangumput tak kul auzu birabbin nas. Terpaksa na baca pangumput na kul auzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Kaget kucing Malikin nas, ilahin nas. Lari kucing di belakang Pak. Nah bilang kucing, siapa yang usir kau ini? Padahal orang yang salat ini. Setelah salat nalihaki pancinya, alhamdulillah ternyata ada 3 ekor nasisa kucing Pak. Dia mengatakan, untung saya baca kul auzu birabbin nas sehingga ada nasisa ikanku kucing. Seandainya bukan kul auzu birabbin nas, nah habisi kucing ikanku. Coba bayangkan Pak, gangguan salat di rumah lebih banyak dibanding salat di masjid.
Yang terakhir barangkali yang saya ingin sampaikan Pak, bahwasanya orang yang salat di masjid itu tingkat diterimanya salat kita oleh Allah jauh lebih besar kemungkinannya diterima kita, salat kita diterima oleh Allah dibanding salat di rumah. Kenapa? Karena kalau kita salat di masjid itu Allah memerintahkan kepada malaikatnya. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah mengatakan, malaikat, coba kamu turun ke Masjid Al-Madinah di Geraha Cemerlang. Sekarang hamba saya sedang salat Isya. Coba periksa hamba saya. Kata malaikat, siapa yang saya periksa ya Allah? Kata Allah, malaikat, yang pertama kamu periksa adalah imamnya di depan. Jadi imam itu Pak bukan main-main. Jangan sembarang imam. Kenapa? Karena imam yang pertama diperiksa oleh malaikat. Kata malaikat, apanya yang saya periksa imamnya ya Allah? Kata Allah, coba periksa imamnya di depan, apakah bagus di cara bacaan Al-Qur'annya, apakah bagus di tajwidnya, apakah ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin tidak nabaca di anak unta. Karena terkadang ada imam anak unta nabaca Pak. Periksa imamnya di depan malaikat, apakah ketika dia baca Qul a'udzu birabbin nas dia tidak mengatakan allazi yuwaswisu min syarril wasiwasi. Karena semua ini bacaan yang keliru Pak. Ini semua bacaan yang harus diteliti kembali, karena terkadang ada imam yang baca seperti itu. Tapi alhamdulillah imam kita tadi ketika kita salat Isya luar biasa Pak. Tajwidnya dan makhraj hurufnya luar biasa. Kalau imam seperti tadi Pak, langsung diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya imam kita gagal di depan, artinya imam kita ketika kita salat tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, tidak bagus tajwidnya. Ketika Allah mengatakan malaikat, periksa lagi imamnya di depan, apakah cara membaca doanya itu didengar oleh makmumnya? Karena imam itu ketika dia membaca doa Pak adalah wakil daripada semua makmum di belakang. Dia wakil Pak, dia mewakili makmum di belakang. Makanya kalau imam harus besar doanya ketika dia membaca doa. Apakah doanya yang dibaca imam tidak salah-salah di malaikat? Periksa. Karena terkadang ada juga imam yang salah-salah baca doanya Pak. Untuk dirinya sendiri nak bacakan, tidak nak masukkan makmumnya di belakang. Dan terkadang juga ada doa yang dibaca oleh imam, dia dengar-dengar dari ayat Al-Qur'an dia jadikan doa. Ini juga bahaya Pak. Karena ada itu di dalam Al-Qur'an satu ayat yang biasa orang jadikan doa. Ini bahaya ini yang dijadikan doa ini Pak. Apa itu Al-Qur'an? Ada itu ayat Al-Qur'an yang mengatakan masna wa sulasa wa ruba. Kemudian terkadang ada imam yang baca mengatakan Allahumma inna nas'aluka zaujah masna wa sulasa wa ruba. Makmum di belakang mengatakan amin, terima ya Allah, terima. Hati-hati Pak. Kenapa? Karena apa arti doa yang tadi? Allahumma inna nas'aluka zauja, ya Allah berikanlah saya istri masna 2, wasulasa sampai 3, waruba bahkan sampai 4. Dan kita mengatakan amin, terima ya Allah. Tidak cocok Pak. Ini bahayanya ini. Kalau imam tidak tahu arti doa yang dia baca Pak. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah periksa malaikat imamnya ternyata seumpamanya gagal, maka Allah mengatakan kembali malaikat, periksa orang yang kedua. Siapa lagi yang saya periksa ya Allah? Periksa orang yang berdiri di belakang imam. Jadi orang yang berdiri di belakang imam Pak tidak gampang-gampang juga berdiri di belakang imam. Kenapa? Karena diperiksa oleh malaikat. Kenapa orang yang berdiri di belakang imam yang diperiksa? Kenapa bukan yang di sudut sana berdiri diperiksa atau di sudut sana diperiksa? Karena orang yang berdiri di belakang imam itulah wakil dari imam. Apabila imamnya di depan batal salatnya, maka yang berhak menggantikan menjadi imam adalah orang yang berdiri di belakang imam. Siapa tahu imamnya di depan, sementara ruku pas keluar angin dari pantatnya.
batal salatnya Pak. Tapi tidak pernah jadi mungkin dapatkan Pak ada imam yang kentu dalam salatnya, tidak pernah. Saya selama saya makmum tidak pernah saya dapatkan ada imam yang lari keluar gara-gara kentu, tidak pernah. Barangkali ada imam yang kentut sementara salat, tapi dia mengatakan dalam hatinya, pannar rusuk bawami, daripada saya malu kalau saya batalkan salat saya. Ini juga bahaya imam seperti ini Pak. Jadi diperiksa orang yang berdiri di belakang imam. Ketika diperiksa oleh malaikat, kata malaikat, tidak bagus juga tajwidnya orang yang berdiri di belakang imam. Kata Allah, periksa yang terakhir, periksa safnya, apakah lurus dan rapat safnya. Kalau lurus dan safnya rapat, maka saya terima jamaahnya hamba saya malaikat. Dan yang terakhir diperiksa oleh malaikat, kata Allah, periksa makmumnya di belakang. Kalau ketika imamnya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau ada di makmum satu orang mengatakan amin di belakang, maka kata Allah, saya terima semua salatnya hambaku. Kata malaikat, kalau itu ya Allah, jangankan satu tapi semua mengatakan amin ketika imamnya mengatakan waladdallin. Maka salat di masjid Pak lebih jauh dan lebih besar kemungkinannya salat kita diterima oleh Allah dibanding kita salat di rumah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sudah sampai 20 menit, maka saya mengambil kesimpulan dan penutup di dalam ceramah ini bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa Pak, terkadang perasaan kita loyo. Biasanya orang Makassar mengatakan dodo nyawai puasa. Nah ini ada resep Pak, ada konsep yang diberikan oleh ulama kita yang tidak didapatkan di kitab fikih, kita tidak dapatkan di kitab tafsir, akan tetapi didapatkan di kitab tasawuf. Ada hikmah yang kita bisa amalkan ketika kita makan sahur. Nasi yang kita makan Pak, jangan langsung diberikan sayur, akan tetapi kita ambil nasi kita tanpa ada sayurnya, kemudian kita cium nasi itu, kemudian baunya nasi itu kita telan, dan kita baca selawat 1 kali, dan kita niatkan dan menjadikan doa, ya Allah kuatkan nyawa saya ketika saya berpuasa esok hari. Maka inilah hikmahnya Pak. Insya Allah ketika kita amalkan hikmah ini, maka tidak loyo kita berpuasa di siang hari. Barangkali inilah yang saya sempat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.